Halo, selamat pagi, siang, malam, rekan-rekan sekalian. Nah, di sini saya akan menjelaskan ringkasan pertemuan 1 sampai pertemuan 7 ya untuk UTS ini, Sistem Informasi Manajemen. Kenalkan, nama saya Sang Putu Budi Swatama. Baik, kita mulai saja. Nah, yang pertama adalah apa sih itu Sistem Informasi Manajemen? Nah, Sistem Informasi Manajemen merupakan kombinasi dari manusia, teknologi, dan prosedur organisasi yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi guna mendukung proses pengambilan keputusan, koordinasi, kontrol, analisis, dan visualisasi dalam suatu organisasi. Nah, komponennya ada perangkat keras, perangkat lunak, basis data, prosedur, dan tentunya ada manusia ya, sebagai operator dari sistem informasi itu sendiri. Nah, kemudian peran sistem informasi tersebut terdapat 6, yaitu ada mendukung pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi, mendukung koordinasi, meningkatkan keunggulan kompetitif, mendukung perencanaan strategis, dan juga meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Nah, hubungan SIM dengan fungsi-fungsi manajemen itu tentunya di setiap bagiannya, ya. Di planning pun ada, di organizing, leading, controlling, maupun di actuatingnya juga ada. Nah, kemudian ini dia hubungannya, pengertian untuk pertemuan minggu kedua, hubungan antara data, informasi, dan pengetahuan dalam sistem informasi manajemen. Nah, pengertian dari masing-masing tersendiri itu adalah data adalah fakta mentah yang belum diolah seperti angka, teks, simbol, gambar, atau suara yang memiliki potensi untuk memberikan makna atau setelah diproses lebih. Nah, informasi adalah hasil dari pemrosesan data sehingga memiliki makna dan nilai bagi penggunanya. Dan pengetahuan merupakan hasil dari pemaknaan informasi yang dikombinasikan dengan pengalaman, konteks, dan pemahaman individu. Nah, hubungan hierarkis antara data, informasi, dan pengetahuan seperti ini ya teman-teman. Jadi base-nya itu data, kemudian informasi, knowledge, dan wisdom yang paling atas satu kebijaksanaannya. Yaitu kemampuan untuk menggunakan pengetahuan secara etis dan strategis dalam pengambilan keputusan jangka panjang. Nah, kemudian proses transformasi data ke pengetahuan dalam sistem informasi manajemen, yaitu di mana ada input, kemudian processing, terus storage, output, dan knowledge information. Nah, jenis informasi yang dapat itu bisa menjadi informasi strategis, taktis, dan operasional. Nah, kualitas informasi tersebut bisa ditentukan dengan poin-poin berikut, apakah informasi tersebut akurat, relevan, tepat waktu, lengkap, dan dapat diverifikasi. Nah, peran sistem informasi manajemen dalam mengolah data, informasi, dan pengetahuan adalah mengumpulkan dan menyimpan data, mengolah informasi, dan menyediakan dasar untuk mengambil suatu keputusan. Nah, komponen utama SIM ya, ini sudah masuk pertemuan 3 adalah tadi kan saya sudah menjelaskan ada 5 komponen di sistem informasi manajemen ya. Nah, yang pertama kita bahas adalah perangkat keras, di mana ini adalah merupakan komponen fisik dari sistem komputer yang berfungsi untuk menjalankan instruksi dan memproses data menjadi informasi. Nah, jenis-jenis perangkat kerasnya sendiri ada input device, processing device, output device, storage device, dan networking device. Nah, perannya dalam SIM adalah hardware berfungsi sebagai infrastruktur utama untuk menjalankan aplikasi sistem informasi dan menyimpan data organisasi. Nah, kemudian yang kedua yaitu software adalah perangkat lunak atau sekumpulan instruksi program yang mengatur cara kerja perangkat keras untuk memproses data menjadi informasi. Seperti sistem software, aplikasi software, atau utility software lainnya. Nah, perannya adalah untuk memungkinkan pengguna melakukan input, pengolahan, dan analisis data yang dapat menghubungkan antara hardware, database, dan user agar sistem dapat berfungsi secara efektif. Kemudian ini adalah basis data atau database-nya, di mana ini adalah kumpulan data terorganisir yang disimpan dan dikelola secara sistematis, sehingga dapat diakses dan dikelola secara sistematis dan juga dapat dipengaruhi dengan mudah. Komponen database tersendiri terdapat data, database manajemen sistem, dan database administrator. Fungsinya adalah menyediakan sumber tunggal data yang dapat digunakan oleh seluruh bagian organisasi, memastikan keakuratan dan konsistensi informasi, serta mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data. Kemudian ada jaringan, yaitu kumpulan dari perangkat yang saling terhubung untuk berbagi sumber daya, data, dan juga layanan. Contohnya LAN, WAN, dan juga intranet ataupun extranet ya.
Perannya adalah memungkinkan akses data secara real time antara bagian organisasi satu dengan bagian organisasi yang lainnya. Kemudian mendukung sistem informasi berbasis cloud dan kolaborasi daring serta meningkatkan kecepatan komunikasi dan efektivitas kerja. Kemudian ada manusia atau people, di mana komponen ini yang paling penting karena komponen inilah ya, atau nanti kita lah yang akan mengoperasikan komponen-komponen yang sebelum-sebelumnya ya. Nah, klasifikasi perannya dalam SIM itu ada yang end user, pengguna akhir, ada sistem analis, ada programmer, ada database administrator, juga ada CEO ya, Chief Information Officer ya. Perannya adalah mengembang dan mengelola sistem data, mengambil keputusan, menjaga keamanan etika dan keberlanjutan penggunaan teknologi informasi. Nah, yang keenam ada integrasi komponen sistem informasi, di mana hardware menyediakan infrastruktur, software bergantung pada hardware dan database. Database dapat diakses melalui software oleh manusia. Network memungkinkan kolaborasi dan distribusi informasi, sedangkan people atau manusia mengoperasikan dan mengolah sistem tersebut menggunakan semua komponen untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Nah, kemudian analisis kebutuhan informasi dalam proses manajerial, materi minggu keempat ya. Nah, analisis kebutuhan informasi tersebut atau information needs analysis adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi jenis, format, sumber, frekuensi, dan penggunaan informasi yang diperlukan dalam mendukung proses pengambilan keputusan organisasi. Nah, dapat dibagi, bisa dilihat dalam tabel tersebut adalah kebutuhan informasi berdasarkan tingkat-tingkat manajemennya. Kemudian ini prinsip-prinsip informasi yang efektif, yaitu relevan, akurat, tepat waktu, lengkap, konsisten, dan bisa diverifikasi. Nah, ini pertemuan minggu kelima yaitu adalah System Development Life Cycle, SDLC, siklus hidup pengembangan sistem, di mana ini merupakan tahapan logis yang digunakan untuk mengembangkan sistem informasi mulai dari perencanaan, analisis kebutuhan, perancangan implementasi, hingga pemeliharaan. Tahapannya adalah tahapan perencanaan, analisis, perancangan, implementasi, ujian dan evaluasi, serta tahap pemeliharaan. Model-model SDLC contohnya adalah waterfall model, spiral model, prototyping model, serta agile model atau Scrum. Nah, hubungannya SDLC ini berfungsi untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan manajemen di berbagai level, terintegrasi dengan komponen organisasi lainnya seperti hardware, software, database, dan juga people-nya untuk mendukung pengambilan keputusan strategis berbasis data. Nah, jenis-jenis sistem informasi manajemen, contohnya ada Transaction Process System atau TPS, adalah sistem yang dapat digunakan untuk merekam, memproses, dan menyimpan transaksi rutin harian dalam organisasi. Kedua ada Manajemen Information System atau MIS, eh, yaitu sistem yang mengolah data dari TPS menjadi laporan dan informasi periodik untuk membantu manajer dalam mengontrol dan merencanakan kegiatan organisasi. Ada Decision Support System atau DSS yang digunakan untuk pengambilan keputusan kompleks yang bersifat semi terstruktur dengan menggunakan model analisis data dan simulasi. Yang keempat ada Executive Support System, adalah sistem yang memberikan informasi strategis bagi manajemen puncak untuk mendukung pengambilan keputusan jangka panjang. Kemudian ada Enter Resource Planning, merupakan sistem informasi terintegrasi lintas fungsi organisasi yang menggabungkan semua aspek bisnis, keuangan, sumber daya manusia, produksi, logistik, hingga pemasaran ke dalam satu platform. Nah, kemudian ada sistem pendukungnya ya, atau supporting system. Decision support system itu komponen utamanya ada database management system, model manajemen subsystem, serta user interface subsystem. Contoh implementasinya adalah sistem rekomendasi produk berdasarkan riwayat pembelian pelanggan. Kemudian sistem prediksi kelulusan mahasiswa berdasarkan nilai dan kehadiran, serta analisis risiko kredit menggunakan model statistik. Ini contoh-contoh sistem pendukung yang tadi ya, yang saya jelaskan tadi. Komponen utama DSS-nya adalah data warehouse, extract, transform, download, analytic tools, serta reporting tools. Contoh implementasinya adalah dashboard analisis penjualan berdasarkan wilayah, waktu, dan kategori produk, analisis tren penerimaan mahasiswa dan evaluasi kinerja dosen, serta pemantauan performa cabang, transaksi, dan kepatuhan regulasi. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya harap bisa diterima dengan baik ya. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih.